Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan gaji ASN akan naik 8% tahun depan. Analis ekonomi menilai kebijakan itu tidak tepat karena pada saat yang sama buruh swasta sedang terjepit akibat pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Benarkah kebijakan kenaikan gaji PNS itu ada motif politik di tahun pemilu 2024? Pemirsa, inilah Top Review. Kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah sebesar 8%. Akan muncul semacam ketidakadilan, semacam ketimpangan ketika para pekerja harus berhadapan dengan ketidakpastian upah. Hari Rabu 16 Agustus lalu, perhatian publik tertuju ke Senayan, tepatnya gedung DPR MPR. Ya, setiap tanggal 16 Agustus, Presiden menyampaikan pidato nota keuangan yang merupakan garis besar APBN tahun berikutnya. Pidato nota keuangan kali ini menjadi perhatian karena publik ingin tahu porsi anggaran di tahun pemilu 2024. Maklum, di tahun pemilu, biasanya ada penganggaran yang berorientasi populis. Dan benar, dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menyampaikan kabar gembira bagi aparatur sipil negara, ASN, TNI, dan Polri karena gaji akan naik 8%. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8%. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Menko Polhukam Mahfud MD pun mengucapkan selamat kepada ASN yang gajinya dinaikkan 8% tahun depan. Saya mengucapkan selamat kepada para ASN dan para pensiunan yang tadi gajinya sudah dinaikkan. Mudah-mudahan nanti undang-undangnya lancar disahkan untuk meningkatkan kembali sedikit demi sedikit tingkat kesejahteraan ASN dan para pensiunan. Sementara itu pro dan kontra terjadi di masyarakat. Ada yang setuju, tapi ada juga yang tidak setuju. Kalau misalnya ada ketersediaan anggaran yang cukup untuk melaksanakan semua proyek besar dan meningkatkan gaji PNS, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak cukup, pemerintah harus berpikir ulang untuk itu. Ya setuju aja sih. Kenapa Bu alasannya setuju? Ya mungkin untuk lebih sejahtera. Ini menurut gaji ASN sekarang sama untuk ASN ini sudah layak atau belum sih? Makanya Jokowi menaikkan. Udah layak sih. Menurut saya sangat baik sekali karena untuk ASN memang untuk lebih sejahtera, lebih bersemangat para karyawan untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah tercukupi jika dinaikkan lagi. Sebenarnya kalau kenaikan gaji ASN sebenarnya bagus ya, tapi kalau di kondisi saat ini kayaknya nggak pas karena korupsi lagi naik ya. Saya lihatnya rating korupsi terus kepercayaan terhadap pelayanan publik saat ini lagi turun, jadi ya kurang pas lah kalau dia naikin kondisi sekarang. Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios, Bima Yudhistira menyebut kenaikan gaji ASN sebesar 8% dan uang pensiun 12% dinilai tidak tepat. Sebab dilihat dari efisiensi dan efektivitas terjadi kenaikan dari belanja pegawai yang cukup tinggi. Ia juga menyebut kenaikan itu juga akan memicu ketimpangan terhadap kondisi buruh swasta yang sedang dalam ketidakpastian. Kenaikan dari belanja pegawai, khususnya adalah gaji dari ASN pada 2024 ini merupakan kebijakan yang sangat tidak tepat. Karena kita melihat dari efektivitas dan efisiensi belanja pegawai
Misalnya tahun 2019, pada saat itu total belanja pegawainya 370-an triliun rupiah. Kemudian pada 2023 anggarannya melonjak menjadi 440 triliun. Yang artinya jika dibandingkan dengan periode pra-pandemi terjadi kenaikan dari belanja pegawai yang cukup tinggi. Belum lagi kemudian ada tunjangan-tunjangan yang selama ini diberikan kepada para pegawai atau ASN. Di saat yang bersamaan akan muncul semacam ketidakadilan, semacam ketimpangan ketika para pekerja harus berhadapan dengan ketidakpastian upah. Belum lagi dengan merujuk pada aturan Undang-Undang Cipta Kerja, para pekerja di pabrik, di sektor formal maupun informal, mereka harus berhadapan dengan kenaikan upah minimum yang relatif lebih rendah dibandingkan formulasi upah sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau hal itu yang terjadi, maka bisa dikatakan belanja pada tahun 2024 ini hanya akan menguntungkan segelintir dari kelompok yang notabene adalah pegawai pemerintah. Belakangan buruh memang terus menyuarakan tuntutan. Pada 10 Agustus lalu, buruh melakukan demonstrasi hingga tengah malam. Salah satunya pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang menekan kesejahteraan buruh. Tuntutan buruh juga menyangkut kenaikan upah 15% pada tahun 2024. Terhadap tuntutan itu, pemerintah menjawab masih perlu diskusi dengan pengusaha. Ini penetapan UMP kan menggunakan dasar Undang-Undang Cipta Kerja yang juga meminta kepada Undang-Undang Cipta untuk membuat aturan turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah. Aspirasi kita dengarkan, nanti masukan itu akan digodok di Dewan Pengupahan Nasional. Menurut ekonom Bima Yudhistira, kenaikan gaji ASN dan pensiunan dengan persentase cukup tinggi itu merupakan kebijakan populis karena mendekati pemilu. Menurut Bima, seharusnya pemerintah justru membantu sektor swasta. Belanja ini akan dikategorikan sebagai belanja yang sifatnya populis. Jadi hanya karena mendekati pemilu, maka terjadi kenaikan yang cukup tinggi dari gaji maupun pensiun. Nah, ini tidak bisa dibenarkan secara politik anggaran. Kemudian harusnya pemerintah mengalokasikan lebih besar untuk membantu mereka yang berada di sektor swasta, mereka yang berada di sektor UMKM untuk mendapatkan upah yang lebih layak, upah yang lebih tinggi. Karena kalau ketimpangan terlalu lebar, maka akan mengakibatkan pemulihan ekonomi yang tidak akan merata, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari inflasi, tren suku bunga yang naik, maupun terkait dengan lapangan kerja dan pendapatan yang belum stabil atau belum bisa kembali seperti pra-pandemi. Nota keuangan yang dibacakan Presiden belum final karena RUU APBN 2024 masih harus dibahas di DPR. Melihat ketimpangan antara ASN dengan buruh swasta, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang resistensi atas kebijakan kenaikan gaji ASN tersebut. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.